Halo Virgo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang hoki kamu di minggu kedua ya. Khususnya di minggu kedua, ketiga, keempat di bulan Januari 2022 ya. Oke, ini adalah pembacaan umum, jadi bisa resonate di kamu, bisa aja enggak sama sekali. Jadi jangan dipaksa kalau enggak masuk sama kamu ya. Jadi akan saya bacakan tentang kisah kamu dulu, baru kita cari hokinya ya. Kalau kamu pengen dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang akan saya tampilkan di atas video ini ya. Oke. Dan itu berbiaya. Kita sesuaikan dengan paket yang Anda pilih ya. Ada paket-paketannya ya, jadi nggak menguras goceh, nggak terlalu gitu ya. Sesuaikan aja karena ada paket-paketannya ya. Oke. Ini tidak terpaku pada gender ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan yang mengalami ini dan mendapatkan hoki ini. Oke, semoga yang baik-baiknya kita aminkan dan yang tidak baik kita jadikan antisipatif ya. Oke, pertama di sini ada Temperance, ada The War, ada The Lovers, ada Judgment, ada Knight of Wands, ada di bottom of the deck-nya ada The Hierophant. Sementara di oracle-nya saya kombinasikan ya dengan kartu oracle ada Chemistry. Unrequited love, ada flirt, ada retreat, ada getting to know each other, ada honeymoon di bottom of the deck dari oracle. Oke, kita definisikan dari cinta dulu ya. Cinta. Beberapa dari kalian ini akan mulai jelas hubungan kalian ya. Hubungan kalian ini sudah mulai jelas gitu. Mengarah ke hubungan yang serius ya. Jadi kalian kalau sudah pacaran ya, saya rasa kalian akan semakin tercerahkan, pikiran kalian tuh makin tercerahkan gitu ya. Jadi mendapat inspirasi gitu atau sebuah petunjuk untuk menata masa depan kalian bersama pasangan gitu ya. Mungkin sudah ada rencana kalian dan itu didukung oleh alam semesta ya. Dan beberapa dari kalian ini ya, chemistry ada there's a strong magnetic attraction here. Jadi pasangan kamu ini ya, dia sudah mulai ingin memberikan yang terbaik gitu. Dari di pikirannya tuh sudah mulai berpikir gimana ya, mungkin dia ingin memberikan kamu sesuatu surprise gitu ya, kayak sudah ada di pikiran dia rencana-rencana untuk realisasikan hubungan kalian ini ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Jadi dia sudah punya planning, cuman ini masih dia pikirkan gitu ya. Mungkin sebagian dari kalian sudah sudah membicarakan itu ya, dan sebagiannya masih dalam rencana yang belum tersalurkan ke kamu gitu. Amin. Kemudian The World ya, dengan unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Di sini untuk kalian yang mungkin merasa boring dalam hubungan ini, segera adakan pembaruan ya. Jadi kalau pasangan kalian ini sudah merasa hubungan ini agak datar gitu ya, membosankan, cobalah membuat menciptakan suasana baru gitu ya, supaya nggak boring lagi gitu buat dia gitu ya. Jadi selesaikan masalah-masalah yang jadi pemicu dalam keretakan hubungan itu, segera di-cut ya, supaya hubungan ini bisa membaik lagi. Jadi kalau kalian dalam masa tegang gitu ya, masa tegang dalam hubungan gitu ya, stagnan atau ya mungkin karena ada problem ya, percecokan, ada sedikit argumen ya, saya rasa masalah ini akan selesai gitu ya. Dimulai dari kalian juga dong ya, jangan mengharapkan dia dulu gitu ya, kerjasama dong ya. Nah, di kartu ketiga ada The Lovers, Fear, dan di oracle-nya ada Flirt. Extend your light-hearted energy to others. Nah, di sini saya melihat ada cinta yang romantis dan bakal harmonis ya. Cuman ada pihak ketiga yang mungkin mengusik hubungan ini. Pihak ketiga ini bisa saja mungkin dari faktor orang tua, keluarga gitu ya, atau teman, atau memang ada orang ketiga gitu ya. Orang ketiga dalam hal ya mungkin dia ada
ketertarikan sama yang lain, sehingga ini membuat kamunya jadi pusing dan mulai malas gitu ya. Atau mungkin kamu gitu yang sudah malas karena kamu yang sudah malas karena dia yang cuekin kamu, atau sebaliknya ya dia mulai malas karena masalah kalian ini akibat dari campur tangan pihak ketiga gitu. Ya, ada yang cemburu di sini, ada yang merasa cemburu ya. Terlalu merasa cemburu, terlalu lelah dalam pengaruh orang ketiga sehingga mulai malas gitu. Ya. Tapi cinta kalian ini masih bisa perbaharui lagi gitu, bisa dibangun kembali, karena memang cinta kalian ini ada tanda-tanda keharmonisan gitu ke depan gitu ya. Jadi kalau masih ada rasa, perjuangkan lagi ya, karena cinta kalian yang kuat akan membuat pihak-pihak ketiga ini akan luluh gitu ya. Kalau yang tidak direstui akan direstui. Kalau yang ada pihak ketiga, saya rasa kekuatan cinta kalian ini akan membuat kalian kembali bersatu lagi. Kemudian ada judgment di kartu keempat, retreat, it's time to disconnect it from the world. Jadi ada sebuah kesadaran. Kalau dalam orang yang sudah berkeluarga ya, sudah rumah tangga, saya rasa di sini pasangan kalian ini sudah mulai mendapatkan sebuah karma gitu ya. Ini berlaku juga untuk kalian yang masih pacaran ya. Sebuah karma yang membuat dia tersadar akhirnya, dan dia akhirnya ingin kembali bersatu dengan kamu untuk selama-lamanya. Gitu. Kenapa? Karena dia memikirkan tentang anak kalian gitu, masa depan anak kalian gitu. Ya, dia mulai terkoneksi dengan teguran dari semesta terhadap dia, dan dia mulai ada kesadaran diri, ingin berubah gitu ya, ingin kembali lagi sama kamu dan menata hidup masa depan yang lebih baik gitu ya. Jadi sudah ada hati tuanya gitu, kedewasaannya sudah mulai tersentuh ya, mulai ada kesadaran diri. Untuk kalian yang masih pacaran, saya lihat di sini dia mungkin mulai berpikir untuk segera meresmikan hubungan kalian, karena dia juga sudah ingin berkeluarga, dan mungkin sudah saatnya dia untuk memiliki keturunan gitu. Kayak dia sudah mulai berpikir ke situ gitu ya. Itu karena dia mungkin mendapatkan inspirasi dari yang di atas ya, yang maha besar, sehingga dia mulai mau berpikir untuk meresmikan hubungan kalian. Ya mungkin karena dia berpikir dosa juga ya kalau pacarannya lama gitu. Ada beberapa yang berpikir begitu. Jadi sebaiknya kita hentikan dosa-dosa kita dengan mensahkan supaya hubungan ini tuh halal gitu. Jadi dia sudah mulai pikirkan, ada kesadaran diri yang membuat dia tuh berpikir tentang dosa gitu ya. Ya, ini salah satunya didukung karena cinta juga sama kamu. Jadi apapun yang kesalahan-kesalahan dia kemarin tuh, dia mulai merenung, mulai jujur sama diri sendiri, dan mulai berpikir tentang ya mungkin ada kebangkitan spiritual gitu ya. Ya, jiwa spiritualnya mulai menyentuh dia, jadi dia mulai sadar bahwa semakin lama kita akan semakin memelihara dosa, sehingga dia maunya ya udah deh kita mendingan kita berjalan bersama aja untuk melepas diri dari mungkin ya zina gitu ya. Ada sebagian seperti itu ya. Alhamdulillah kalau pasangan kalian sudah tersadar sampai ke situ, atau mungkin vice versa ya. Ya saya bersyukur sekali kalau di dunia ini tuh ada orang yang mau mengurangi dosa zina ya. Ya minimal dalam setahun itu atau sebulan itu ada 10 orang di dunia ini yang berpikir seperti itu tuh sudah alhamdulillah gitu ya. Berarti dunia ini akan terpelihara ya kan. Ya, pemeliharaan daerah itu kan butuh dana, pakai dana. Tapi kalau pemeliharaan dunia ya, alam semesta, berarti kita harus butuh kesadaran ya, kesadaran diri untuk mengurangi dosa-dosa. Ya, memelihara alam itu yaitu dengan cara menjaga tingkah laku kita terhadap alam semesta. Gitu ya. Alam semesta itu selalu merespon kita loh. Tingkah laku kita, perbuatan dosa kita. Perbuatan kita yang kotor akan mengotori alam semesta. Dengan begitu, alam semesta akan semakin kotor dan tua,
sehingga terjadilah banyak bencana di dunia ini diakibatkan oleh uh, kenakalan uh, kenakalan manusia. Aduh. Alhamdulillah ya, kita berdoa semoga di tahun 2022 ini khususnya di bulan Januari pembukaan ini banyak yang sadar akan dosa-dosa mereka karena memelihara hubungan yang di luar nikah itu lebih dari setahun, 2 tahun itu tuh wow, dosa itu kalian nabung banyak sekali ya. Jadi sudah saatnya kalian mencuci diri kalian ya, agar segera melepas diri dari perbuatan yang mengotori alam semesta itu ya. Oke. Ucapkan bismillah ya. Kalau kalian sudah tersentuh ke sini, ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan segera bertindak ya. Kalau kalian sudah ingin menikah, silakan menikah. Ya, kalau kalian yang sedang manipulatif karena ada pihak ketiga dalam rumah tangga, segeralah sadari gitu. Karena ini juga berpengaruh sama jiwa anak kalian, psikologis anak kalian ya. Ya, jadi kalau kamu ingin bahagia, cobalah perhatikan hal-hal yang paling dalam, yang paling inti di dalam kepentingan hidup kamu. Kepentingan apa yang penting dalam hidup kamu? Selain diri kamu, yaitu pasangan bisa kamu lepaskan, istri kamu bisa kamu lepaskan, tapi anak kamu gimana? Darah daging kamu gimana? Ya. Ini kalau untuk yang cross voucher ya, yang menonton video ini, mungkin kalian punya pasangan berjodoh ini, tolonglah kalau kalian laki-laki, saya minta sama kalian tolong pikirkan anak-anak kalian. Kalau kalian mengadakan orang ketiga, tolong pikirkan anak kalian, karena yang paling penting itu anak kalian ya. Kasihan ya, kalau kalian berantakan gimana dong jiwanya ya. Kecuali kalau kamu mampu membagi kasih sayang, membagi waktu, kamu mampu adil gitu, membahagiakan. Silakan kalau kamu mau lebih dari satu gitu ya, poligami silakan. Tapi apakah kamu mampu bertanggung jawab dunia akhirat terhadap jiwa anak kamu? Ya, anak-anak itu kan mereka pasti akan patah sebelah ketika mereka melihat orang tuanya itu kacau gitu ya, gak jelas. Jadi pikirkan mereka, kalau memang kalian harus berpisah, silakan berpisah, selesaikan masalah kalian segera mungkin dan berdamailah. Kemudian silakan kalian memilih pasangan masing-masing. Tapi ingat, anak kalian membutuhkan kasih sayang kalian berdua. Jadi bekerja samalah untuk memberikan perhatian kepada anak-anak ya. Ini ada judgment, jadi kalian lihat sendiri kan, ada 2 orang ya, ada beberapa orang keluarga gitu ya, ada ibu, ada bapak dan anak. Kemudian ada seorang malaikat yang menyium trompet ke bawah ya. Artinya ini tentang teguran semesta kepada kalian ya. Oke, naik of wands dengan getting to know each other. As you reveal your innermost self as to each other, you bond the bands. Jadi di sini, sampai di sini beberapa dari kalian ya mungkin perlu ada komunikasi yang terbuka ya. Pasangan kalian ini mungkin gengsi aja sih ya. Jadi coba kalian yang sendiri mulai duluan ya, ajak dia untuk bicara ya, bersahabatlah dengan dia dan cari tahu pelan-pelan korek dia gitu ya, apa sebenarnya sih yang dia mau gitu ya. Ya, jangan hanya ngejudge, pingin dia berubah tapi kamu nggak ada inisiatif untuk menggali apa kendala dia sehingga dia tuh nggak mau terbuka gitu. Kan semuanya harus dikomunikasikan dulu, baru kalian bisa tahu apa sih mau dia gitu. Untuk pencocokan itu kan harus saling terbuka dulu. Kalau salah satunya mendem aja, nggak mau beraksi, nggak mau berinteraksi, nggak mau semuanya pada gengsi-gengsi, bisa jadi kalian itu berbeda visi, berbeda misi. Haha, kok ii semua sih. Jadi introspeksi apa yang kalian rasa benar sehingga kalian ego gitu ya, menahan gengsi, cobalah untuk dilepaskan ya. Jadi jangan gengsi-gengsi ya, segera memulai pembicaraan, bujuklah dia untuk mengungkapkan apa mau dia sebenarnya gitu ya, tapi jangan ngotot ya, pelan-pelan aja
Kemudian kita masuk ke bottom of the deck, the Hierophant dengan honeymoon. Wow, enjoy the bliss of a holiday time together. Jadi beberapa dari kalian ya, mungkin pasangan kalian ini mungkin akan mengajak kalian untuk bertukar pikiran dengan orang gitu, orang lebih tua gitu ya. Mungkin pacar kalian ini ingin merealisasikan rencana dia bersama kamu untuk menikah. Dia mengajak kamu untuk tukar pikiran dulu dengan orang yang lebih tua gitu. Gimana gitu ya, mungkin dia minta pendapat dulu, minta nasihat ya dari orang yang lebih tua ya, untuk pernikahan kalian ya. Ada dari kalian yang cinta LDRan, berbeda agama ya, ada yang berbeda usia, berbeda pendapat. Ini kalian itu akan disatukan gitu oleh alam semesta, sehingga kalian tuh mau satu hati, mau saling memahami, saling menerima, dan menjalani hubungan ini dengan bahagia gitu ya. Jadi kalau berbeda agama, saya rasa ini akan dibantu oleh alam semesta untuk menyatukan kalian. Jadi salah satu akan mengalah, tapi sebelum itu mereka minta untuk diskusi, minta pendapat dari orang mungkin pemuka agama gitu ya. Untuk kalian yang berbeda usia, mungkin pasangan kalian ini atau kalian sendiri yang akan meminta pendapat untuk hubungan kalian ini ya. Kira-kira berbeda umur itu bermasalah enggak gitu ya. Jadi seperti itu yang ingin pasangan kalian ini lakukan gitu ya, meminta pendapat kepada orang-orang yang lebih tua gitu ya. Mungkin dia ya, karena dia ingin bersama kamu ya, jadi dia harus meminta pendapat gitu ya, supaya meyakinkan diri dia untuk memilih kamu gitu, karena dia berpikir panjang ke depan gitu untuk kebahagiaan kalian. Dan saya rasa dia akan terbantu ya untuk tetap berjuang bersama kamu untuk mempertahankan hubungan ini, bahkan meresmikan gitu ya. Oke. Jadi beberapa dari kalian ini ya, saya lihat kalau dalam hal cinta kalian akan aman, akan semakin sejahtera, kalau harmonis. Kalau yang sudah berumah tangga, untuk yang jomblo atau mencari cinta, kalian akan menemukan sosok orang yang kalian inginkan, dan orang ini akan sesuai dengan yang kalau kemarin kalian selalu mendapatkan yang tidak sesuai, kalian itu sesuai banget ya. Nggak tahu kenapa. Kalian akan sendiri bertanya-tanya sendiri, kenapa ya kali ini kok kalian sampai hampir nggak percaya, kenapa ya Tuhan begitu baik kepada saya kali ini ya, karena jawaban atas doa-doa kamu kemarin dan kesabaran kamu selama ini gitu ya. Bersabar dalam ketidakcocokan atau selalu aja kecewa, itu kali ini tuh alam semesta mulai membantu kamu gitu, menjawab doa-doa kamu gitu ya. Jadi kalian yang masih jomblo, masih mencari cinta ya, yang kemarin selalu ada yang tidak tertarik sama kalian, kalian itu sudah masuk saatnya kalian masuk ke fase di mana kalian tuh selalu diterima gitu, akan diterima oleh seseorang yang kalian taksir gitu ya. Kemudian jangan ragu-ragu ya, kalau kalian memang cinta, dia juga sudah mau, jangan ragu, jangan takut, jangan terbawa dengan masa lalu yang toksik ya. Jangan membawa-bawa masa lalu ke sini gitu. Kalau sudah ketemu dengan orang yang pas, mungkin kalian sedikit ragu, takut, trauma ya. Percaya dirilah ya. Kalau memang dia udah baik dan udah cocok sama kamu, jangan terlalu khawatir kalau orang ini tuh sama dengan orang-orang kemarin gitu ya, karena setiap orang itu berbeda, dan setiap masa itu berbeda gitu, berbeda problem ya, nggak akan sama lagi ya, sama kecuali kalau kamu belum berubah ya, gitu aja ya. Jadi sesuatu yang datang kepada kita itu berdasarkan pola pikir kita, tingkah laku kita. Kalau orangnya sudah baik tapi kita masih aja menolak, ya kita akan tetap sendiri aja gitu. Kita akan menganggap bahwa nggak cocok terus, padahal kita belum belajar, belum masuk dulu ke hubungan itu, belum berproses dulu gitu. Jadi maksud saya di sini, jangan dulu malas kalau belum berproses. Jangan hanya karena trauma kamu dari masa lalu kamu bawa ke sini sehingga mempengaruhi hubungan kamu dengan orang baru ini gitu ya. Dijalani dulu lah ya.
Kalau kamu pingin yang dia harus seperti yang dulu, nggak boleh dong, nggak bisa. Ya, fisik orang tuh nggak bisa sama, sifat orang tuh nggak bisa 100% sama. Ya, rubah dulu cara pandang kamu, ya. Kalau kamu menginginkan pasangan itu harus yang seperti yang dulu, gimana kalau sifat dia, tingkah laku dia sama dengan orang yang dulu? Ribet lagi kan? Nah, gitu. Jadi ini sudah saatnya mungkin alam semesta membuat memberikan kamu jawaban, ya. Di sini kamu akan menemukan seseorang yang ciri-cirinya tuh dia lebih tua dari kamu, atau mungkin berbeda usia karena kamu lebih tua dari dia. Whatever, dengan itu semua yang jelas orang ini tuh dikirimkan semesta untuk kamu, ya. Jadi rubahlah cara pikir kamu, cara pandang kamu, jangan terlalu terobsesi dengan masa lalu. Bawalah diri kamu ke kehidupan baru supaya kamu bisa explore dengan hal-hal baru. Dengan begitu kamu berproses dulu dan kamu akan mengerti sesuatu bahwa hidup yang kemarin gak seperti hari ini gitu. Suasana kemarin gak seperti suasana kali ini. Keadaan yang terjadi dalam hubungan kamu yang kemarin-kemarin itu belum tentu sama dengan yang saat ini, dan memang sudah berubah, ya. Ya, jadi saya melihat sini kamu agak kaku, agak takut gitu ya. Cobalah terbuka, ya. Terbuka pelan-pelan, cari tahu dia. Dia ini orangnya gimana sih gitu. Kalau dia yang di posisi ini, dia yang trauma, kamulah yang harus ngalah, kamulah yang harus di bawah dia gitu. Maksudnya menyesuaikan diri, ya, dan mengikuti dulu gimana sih karakter dia ini supaya kamu bisa balance sama dia, ya. Begitu juga sebaliknya, ya. Soalnya di sini kalian akan banyak pendekatan, jalan-jalan, ya, happy banget. Yang masih jomblo akan menemukan pasangan dan kalian akan menghabiskan waktu berjalan-jalan bersama, ya. Kalau kalian yang sudah berpasangan juga demikian. Apapun perbedaan kalian, walaupun kalian berbeda jarak, ya, LDRan atau berbeda agama, saya rasa ini akan tetap disatukan gitu, ya. Apalagi kalian yang sudah berumah tangga, ya. Segala perbedaan pendapat saya rasa akan menyenangkan ketika kalian mulai mau diskusi, mau kompromi, ya, mau menyesuaikan diri, mau mengalah, mau belajar dari kesalahan-kesalahan, introspeksi, dan belajar sifat pasangan kalian ini untuk kalian adaptasikan. Kemudian rubahlah, buatlah agar dia tuh memahami kamu dengan cara yang manis gitu. Jangan mengekang dia gitu, ya. Oke, kemudian kita masuk ke karir, ya. Sorry, ada motor lewat. Kalau karir, ya, karir kalian ini mulai jelas, ya. Kalian sepertinya akan mendapatkan kejutan, kenaikan pangkat, atau kesuksesan dalam usaha bisnis kalian, ya. Jadi jangan patah semangat, ya, ketika kalian menggali tanah, ya. Kalian sudah capek, kalian gak sangka kan kalau sekali gali lagi mungkin sudah dapat batu emasnya. Tapi kalau kamu mengikuti capek kalian dan kecewa dan langsung berlalu dari situ, ya, tiba-tiba ada yang lain datang dan menggali, mereka yang dapat, kamu yang menyesal gitu. Jadi jangan mudah menyerah, ya. Sedikit lagi, ya. Di tengah kesibukan kamu dalam karir ini, atau kenaikan pangkat kamu, atau kemajuan bisnis kamu akan disibukkan dengan berbagai problem gitu. Ada masalah-masalah beriringan dengan masalah-masalah. Jadi makanya kamu harus tetap semangat, optimis bahwa masalah itu datang untuk menguji kamu, untuk bisa mempertahankan kenaikan kedudukan kamu saat ini gitu, kemajuan, kesuksesan kamu saat ini. Kemudian the lovers dengan flirt, ya. Jadi maju saja, ya. Tingkatkan kerjasama kalian dengan tim kerja atau bawah-bawahan kalian, ya. Jangan dikendorkan hubungan kalian dengan
kerja dengan rekan-rekan kerja atau dengan bawahan kalian, tetaplah ramah, tetaplah bijaksana ya. Kalau kalian memiliki bawahan yang agak bawel, agak malas, tolong diberikan mungkin kalian perlu memberikan mereka sedikit pengertian atau sedikit bonus gitu ya, memberikan sedikit kayak bonus gitu ya, supaya atau untuk memberikan mereka jaminan masa depan gitu. Kalau mereka bekerja sama dengan kamu, mungkin sedikit bonus akan membuat mereka akan bangkit lagi, semangat lagi gitu bekerja dengan kamu ya. Kalau kalian yang bekerja di kantoran ya, kalau kamu dipilih menjadi seorang pemimpin dalam sebuah di dalam perusahaan, kamu harus memberikan inspirasi ya, memberikan motivasi kepada bawahan-bawahan kalian ya, supaya mereka itu bangkit semangat terus bekerja sama dengan kamu, itu penuh dengan semangat. Dan mungkin ide-ide mereka itu jangan kamu tolak ya, siapa tahu ide-ide mereka itu bisa menambah kesuksesan kamu gitu ya. Kalau ada yang menegur tentang kinerja kamu, cobalah untuk mendengarkan, jangan emosi dan jangan marah ya. Karena terkadang masukan orang itu menunjukkan jalan kita gitu, menunjukkan kita jalan untuk berubah menjadi lebih baik ya. Jadi bijaksanalah, oke? Ya, saya rasa apapun yang kalian lakukan dalam pekerjaan kalian ya, ini akan sangat ya, kalian semakin tahu ya caranya gimana supaya bisa mempertahankan kesuksesan kalian ini ya. Kalian harus banyak introspeksi, banyak berstrategi ya, merubah planning kalian gitu, yang tadinya agak kuno gitu ya. Cobalah dipoles lagi supaya bisa dipakai gitu ya, rencana kalian ini bisa dipakai, strategi kalian ini bisa dipakai itu dengan cara yang lebih mudah gitu, memudahkan rencana gitu ya, memudahkan jadi yang saya maksud di sini adalah ciptakan strategi yang strategis gitu dalam rencana kalian. Akan tetapi saya melihat di sini akan ada kerjasama yang baik ya. Ada seseorang yang benar-benar mau bekerja sama dengan kamu, dia adalah orang yang jujur ya, dan ini akan hasil kalian ini akan cukup besar gitu ya. Namun ini harus bisnis ini itu akan meluas gitu, akan meluas di luar kota gitu ya. Tapi kalian hati-hati dengan siapa kalian bekerja sama. Kalian harus survei dulu tempatnya di mana kalian ingin membangun usaha itu gitu ya, atau menjalankan bisnis ini. Kalau dengan jarak yang jauh bisa kalian tempuh gitu bersama berdua gitu ya, harus kalian survei dulu kepastiannya gimana, baru boleh kalian terima gitu ya. Harus hati-hati juga ya. Oke, semoga ini menginspirasi, semoga ini membantu kamu, semoga ini adalah masuk dalam gambaran cerita hidup kamu saat ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.